Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Salah satu sikap baik terhadap hewan yaitu dengan memeliharanya. Kewajiban terhadap hewan yang kita dipelihara di rumah adalah apa kewajibannya? Memberi makan secara teratur. Oke, benar. Memberi makan secara Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Siapa Aca ya? Oke, selamat bergabung, Ca. Kita bahas soal PTS ya. Ini masuk ke tema 3. Oke, nomor 2. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang benar adalah apa? Yang benar. Kewajiban dan hak dilakukan secara seimbang. Ya. Oke, jawabannya B. Selanjutnya, nomor 3. Berikut ini hak kita sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan yang paling tepat adalah, yang mana jawabannya? A. Mengambil hanya tumbuhan langka. B. Mengambil semua jenis tumbuhan Ingat deh, jangan main game sama sekali C. Mengambil jenis tumbuhan sesuai dengan keperluan. D. Mengambil jenis tumbuhan yang belum hampir punah saja, tetapi dalam jumlah besar. Apa jawabannya? C ya, jawabannya ya. Mengambil jenis tumbuhan sesuai keperluan dan dengan jumlah secukupnya. Kemudian nomor 4. Kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam adalah, ya apa jawabannya? Mana suaranya nih? Yora, Vero, Aca. Kewajiban sebagai warga negara dalam Terhadap lingkungan alam adalah apa nak? memelihara dan melestarikan lingkungan. Benar. Selanjutnya nomor 6. Agar kekayaan alam tetap terjaga, maka kita harus melestarikan kekayaan alam tersebut. Pelestarian kekayaan alam merupakan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab apa? Kita semua Orang. Ya, semua orang. Nomor 7, dalam menjaga lingkungan, kita mempunyai kewajiban. Contoh pelaksanaan kewajiban siswa terhadap tumbuhan di lingkungan sekolah. Apa, Seng? Kewajibannya apa terhadap tumbuhan? Menyirami tumbuhan. Ya, dan memeliharanya. Tidak boleh memetiknya sembarangan ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? bisa. Oke, Bisa. Nomor 8. Ayo, siapa yang coret-coret? Kita lanjutkan nomor 8 ya. Salah bon, kepencet bon. Oh, kepencet. Nomor 8. Pak Jono tinggal di daerah pedesaan. Ia dikenal sebagai pengrajin gerabah. Hasil karya Pak Jono dipasarkan hingga mancanegara. Berdasarkan bacaan di atas, pertanyaan yang tepat untuk mewawancarai Pak Jono apa? Apa nak? Pak Jono. D ya, berapa buah gerabah yang terjual dalam 1 bulan? Ya, jadi yang paling memungkinkan D. Kalau A, bolehkah saya minta gerabah? Jangan ya. Oke, di mana Bapak akan membuat gerabah? Nah, itu tempatnya udah di sana ya. Kemudian pokoknya yang paling memungkinkan itu adalah D, nah ya, berapa buah gerabah yang terjual dalam 1 bulan. Jadi berikanlah pertanyaan yang bermanfaat ya, yang bisa mendapatkan informasi ya. Nomor 9. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi. Ketika mendengarkan hasil wawancara, kita perlu mencatat apa? Pokok-pokok bicara. Pokok pembicaraan, benar. Nomor 10. Orang yang dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal dalam sebuah wawancara disebut narasumber, benar.
Nomor 11. Sejak kapan Bu Dokter bekerja di rumah sakit ini? Kata tanya kapan pada pertanyaan di atas digunakan untuk menanyakan apa? Tempat, waktu, alasan, cara. Apa jawabannya? Tempat. Sejak kapan? Kapan berarti waktu ya. Oke, benar. Selanjutnya nomor 12. Kalimat berikut yang tidak sesuai digunakan untuk mewawancarai seorang atlet adalah, nah yang mana yang tidak sesuai? A ya, sudah berapa lama Anda menekuni dunia tarik suara? Ya kan seorang atlet itu olahraga, berhubungan dengan olahraga, nah ya bukan tarik suara. Nomor 13, ketika ingin mencari suatu informasi, kita dapat melakukan kegiatan tanya jawab. Adapun kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan informasi disebut apa nak? Wawancara. Ya. Selanjutnya nomor 14. Padi adalah tanaman yang sangat penting bagi penduduk Indonesia. Padi akan menghasilkan makanan pokok sehari-hari, yaitu apa? Apa makanan pokok sehari-hari kita dari padi itu? Menghasilkan beras. Nah ya, beras dulu yang dihasilkan oleh padi itu. Nah ya. Kemudian nomor 15. Daerah dengan keanekaragaman jenis kupu-kupu terkaya di Indonesia sehingga dikenal dengan kerajaan kupu-kupu, yaitu apa? Sulawesi. Ya, benar, Sulawesi nak ya. Oke, selanjutnya nomor 16. Apa sayang? Abang saya, Bunda, jawabnya Jakarta, Bunda. Jakarta. Iya, Sulawesi nak ya, yang benar, yang kekayaan yang terbesar ya. Nomor 16. Kita lanjutkan kembali ya. Aca lagi di perjalanan ya? Enggak, lagi di tempat ayah. Ayahnya lagi kerja soalnya. Oh ya. Lanjut ya, simak ya. Nomor 16. Sebagian tumbuhan yang berguna untuk menegakkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan adalah apa? Batang ya. Nah, batang yang berfungsi untuk menegakkan dan memperkukuh berdirinya tumbuhan. Selanjutnya nomor 17. Tumbuhan yang bermanfaat sebagai bahan makanan pokok, yaitu, nah selain beras, apa? Sagu. Selanjutnya nomor 18. Setiap tumbuhan hijau melakukan proses fotosintesis. Tumbuhan hijau berfotosintesis menghasilkan, apa yang dihasilkannya? Oksigen. Oke. Selanjutnya nomor 19. Aeroponik merupakan sebuah sistem bercocok tanam pengembangan dari sistem hidroponik. Berikut beberapa kelebihan sistem aeroponik kecuali, yang mana kecuali? A. Membantu lingkungan dengan menghemat air. B. Tanaman dapat memanfaatkan karbon dioksida yang di udara lebih banyak. C. Tanaman sedikit menerima oksigen. D. Jumlah manusia yang terlibat berkurang. Yang mana? Yang bukan manfaat aeroponik. C ya, tanaman sedikit menerima oksigen. Nah, yang benar dia lebih banyak menerima oksigennya. Nah ya, kalau sistem aeroponik ya. Oke? Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, jadi saat menjawab soal itu dengan teliti. Nah ya, pahami dulu soalnya. Kalau dia minta kecuali berarti yang bukan. Nah ya, kalau katanya kecuali, jadi harus teliti lagi membaca soalnya. Nomor 20. Hewan yang diburu karena keindahan bulunya adalah apa? Hewan yang diburu karena keindahan bulunya apa, Nak? Burung merak. Burung merak. Oke, benar, burung merak. Selanjutnya nomor 21. Tumbuhan hijau melakukan proses fotosintesis. Bagian tumbuhan yang menjadi tempat terjadinya fotosintesis adalah apa?
Daun. Daun, nah ya, yang ada klorofilnya itu ya. Selanjutnya nomor 22. Setiap hewan memiliki manfaat masing-masing. Salah satu hewan yang memiliki manfaat adalah harimau. Bagian tubuh harimau yang dimanfaatkan manusia adalah apa? Biasanya Kulit. kulitnya. Nah ya. Selanjutnya nomor 23. Tanaman obat yang biasa digunakan untuk mengobati mimisan adalah Daun apa? sirih. Daun sirih. Nah, ini Daun sudah, sirih. iya benar, sudah sering ya Bunda bahas nak ya, tapi masih ada aja yang salah ya. Nih, daun sirih ya, tanaman obat yang biasa digunakan untuk mengobati mimisan adalah daun sirih. Selanjutnya nomor 24. Sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja di bidang pertanian karena apa? 24 apa? Oke. Negara tropis. Oke, ada nomor 24 ini ada dua jawaban yang benar nak ya, yang bisa memungkinkan ya. Nah, jadi kalau jawabnya kedua jawaban ini Bunda benarkan nak ya. Jadi nomor 24 itu bisa A, iklim di Kalau Indonesia jawabnya cocok. Ya enggak apa-apa kalau satu nak ya. Nah, jawabannya bisa A, iklim di Indonesia cocok untuk pertanian, dan bisa juga B ya, kondisi tanah di Indonesia subur dan luas ya. Jadi kalau jawabnya salah satu antara keduanya itu Bunda benarkan ya. Nggak ada tropis sayang di pilihannya. Ya. Oke, Bunda lanjutkan kembali. Nomor 24. Daerah wisata menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat berupa apa nak? Jasa perjalanan wisata, jasa pengiriman barang, pelayanan kesehatan, atau pengangkutan barang. Jasa perjalanan wisata. Perjalanan wisata. Oke. Oke, bisa dipahami ya semuanya? Nomor 26. Bunda lanjutkan kembali. Nomor 26. Berikut ini yang bukan berasal dari hewan, yaitu yang mana? A. Telur. B. Susu. C. Jaket kulit. D. Bantal kapas. Yang mana yang bukan dari hewan? Halo? Yang bukan dari hewan adalah bantal kapas, nak ya, karena kapas itu dari tumbuhan ya. Selanjutnya nomor 27. Semua kekayaan alam merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus diapakan? Dihabiskan, dimanfaatkan, dijual ke luar negeri, dibiarkan. Dimanfaatkan. Oke, benar. Selanjutnya nomor 28. Aktivitas berikut yang tidak termasuk memelihara lingkungan alam di sekitar adalah A. Menjaga kelestarian tanah. B. Tidak membuang limbah di sungai. C. Menebangi pohon-pohon di hutan. D. Mencegah terjadinya pencemaran udara. Yang mana? Menebangi pohon-pohon di hutan. Menebangi pohon-pohon di hutan. Nah ya, C jawabannya ya, yang tidak termasuk. Jadi harus teliti ya baca soal yang tidak termasuk. Nah, menebangi pohon-pohon di hutan. Kemudian nomor 29. Di Indonesia ada banyak hewan yang harus kita jaga kelestariannya. Akibat jika kelestarian hewan tidak dijaga, apa akibatnya, Nak? Banyaknya hewan punah. Banyaknya hewan punah atau hewan akan punah. Oke, benar. Selanjutnya yang terakhir nomor 30. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang cocok digunakan untuk apa? Untuk apa, Nak? Bercocok tanam. Tanah yang subur itu cocok digunakan untuk bercocok tanam. Oke, baik, sudah selesai sampai nomor 30. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bun.
Tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jadi besok kelompok genap ke sekolah yang remedi tematik. Besok kita remedi ya, tematiknya tema 3 ya, tema 1 dan 3 ya. Saya pun nggak remedi ya bun ya. Yang tema 1 sama yang nggak remedi. Ya, yang nggak remedi nanti kita belajar besok ya. Oke, jadi yang remedi ya besok di sekolah silakan dipelajari apa yang sudah Bunda sampaikan ya. Oke, nah baiklah anak soleh dan soleha untuk tema 3 tadi ada yang ingin ditanyakan? Semuanya bisa dipahami? Tidak ya, semuanya bisa dipahami ya. Oke, sekarang Bunda mau membahas sekilas tema 4 pembelajaran 5 hari ini ya. Buka buku tema 4-nya halaman 51. 51. Nah, kita hari ini masuk ke pembelajaran 5 ya. Bunda jelasin sekilas, nanti besok Bunda ulangi lagi di sekolah ya. Bentar, Bunda buka dulu filenya. Bunda aja nggak bawa buku Bunda soalnya tadi perginya buru-buru ayahnya. Ya, nggak apa-apa sayang. Ini Bunda share screen, dilihat aja share screen HP di HP-nya ya. Oke. Udah Bunda. Oke, bentar ya. Nah, halaman 51 itu ada pembelajaran 5. Nah, yang pertama, yang pertama itu menggambar benda 3 dimensi itu termasuk SBDP ya. Jadi kita langsung aja kita langkahin buka halaman 56 sayang. 56 nak. 56. Iya, 56. Semuanya buka buku ya, yang ada bukunya ya. Jenis pekerjaan di dataran tinggi. Iya. Nah, kita akan membahas tentang pengaruh sumber daya alam terhadap pekerjaan. Nah, kemarin kita sudah membahas pekerjaan-pekerjaan yang ada di dataran tinggi, di dataran rendah, kemudian di perairan. Nah, ya. Nah, ini kita sekilas membahasnya lagi. Kalau di dataran tinggi itu biasanya ada tumbuhan apa, nak? Pekerjaan yang biasa dilakukan di dataran tinggi itu apa? Biasanya apa, nak? Dengar sih. Apa? Nah, di dataran tinggi itu biasanya ada perkebunan, nak ya. Nah, salah satu perkebunnya itu perkebunan teh ya. Nah, perkebunan teh ini hanya ada di dataran tinggi ya. Akibatnya pemetik teh tinggal di dataran tinggi. Nah, selain menggarap ladang, orang yang tinggal di dataran tinggi itu juga beternak. Contoh hewan yang diternak adalah sapi perah ya. Nah, itu dataran tinggi ya. Biasanya itu ada perkebunan, ada tanaman sayuran, buah-buahan ya. Jadi pekerjaannya itu ada pemetik teh ya, penanam ya. Kemudian juga ada peternak di sana nak ya. Contoh hewan ternaknya itu sapi perah. Selanjutnya ada dataran rendah. Nah, dataran rendah itu apa pekerjaan yang biasa dilakukan di dataran rendah itu apa? Petani. Nah ya, nah biasanya di dataran rendah itu orang menanam padi ya. Nah, selain petani, itu juga di dataran rendah orang yang tinggal di dataran rendah juga memelihara hewan ternak. Contoh hewan ternak yang dipelihara adalah ayam dan bebek ya. Ada lagi yang lainnya selain ayam dan bebek juga ada yang lainnya anak ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Itu untuk hewan ternaknya ya, ayam dan bebek yang bisa dimakan dan dimanfaatkan, nak ya. Bisa. Oke, selanjutnya ada perairan. Nah, kalau perairan biasanya apa? Pekerjaan apa yang ada di perairan? Apa, nak? Yang menangkap ikan itu? Yang memelihara, menangkap ikan, nelayan, nak ya. Jenis pekerjaan orang yang tinggal di perairan adalah nelayan. Para nelayan menangkap ikan di laut untuk mencukupi keperluan keluarganya.
selain nelayan, ada juga yang memelihara ikan. Banyak jenis ikan yang sengaja dipelihara orang yang hidup di perairan. Selain ikan yang dipelihara cukup besar, mereka akan memanennya ya. Setelah ikan yang dipelihara, ketika ikannya udah besar, kemudian para nelayan akan memanennya. Oke, bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa dipahami? Paham. Oke, selanjutnya halaman 57. Lihat halaman 57. Di sana ada tabel, Nak. Pekerjaan dan lokasinya ya. Yang pertama, nah tadi berdasarkan teks tadi ya, ada pekerjaan pemetik teh namanya, Nak ya. Maka lokasi tempat tinggalnya di mana? Di dataran tinggi kalau pemetik teh. Ya, di dataran tinggi. Kemudian ada pemandu wisata. Pemandu wisata itu dataran tinggi, rendah, dan daerah sekitar daerah perairan. Ya, di pinggir-pinggir daerah perairan. Kemudian nelayan. Nelayan juga, Nak ya. Lokasi tempat tinggalnya di sekitar daerah perairan. Ya. Kemudian juga ada penyelam. Ya. Dan terakhir ada perajin kayu. Nah, itu lokasi tempat tinggalnya. Perajin kayu itu orang-orang yang membuat kerajinan yang dari kayu. Nah, ya berasal dari kayu. Iya. Nah, kan banyak benda-benda di sekitar kita yang berasal dari kayu. Apa aja? Ada kursi, ada meja, ada lemari. Nah, ya. Nah, itu juga pekerjaannya perajin kayu ya namanya. Jadi dia memanfaatkan kayu menghasilkan benda-benda yang bisa dimanfaatkan ya. Nah, selanjutnya hubungan antara sumber daya alam dan kondisi lingkungannya. Nah, profesi masyarakat di suatu daerah ditentukan oleh sumber daya alam yang dihasilkannya. Daerah dengan SDA bambu, maka masyarakatnya berprofesi sebagai perajin bambu. Benda apakah yang dihasilkan oleh seorang perajin bambu? Apa aja, Nak? Benda-benda yang dihasilkan oleh perajin bambu. Halo? Apapun. Benda-benda yang berasal dari bambu apa aja, Nak? Bambu. Iya, ada kerajinan anyaman, Nak ya, ada yang namanya anyaman. Nah, banyak anyaman-anyaman yang berasal dari bambu ya, Nak ya. Nah, kemudian daerah dengan sumber daya alam pohon berkayu, maka masyarakatnya banyak berprofesi sebagai perajin kayu, kata Bunda tadi. Nah, ya, banyak benda-benda seperti alat-alat dapur ataupun tadi meja, kursi, ya itu berasal dari kayu, Nak ya. Nah, ini lihat. Nah, ini perajin bambu, Nak ya. Mereka memanfaatkan bambu, mencari bambu, kemudian bambu tersebut diolahnya ya dan menghasilkan kerajinan-kerajinan. Salah satunya tadi seperti anyaman-anyaman, Nak ya. Ya, banyak anyaman yang berasal dari bambu. Nah, coba kita jawab pertanyaannya. Bahan apakah yang diperlukan perajin bambu untuk menghasilkan perabot rumah tangga? Ya, bambu ya. Bahan utamanya artinya bambu. Kemudian nomor 2. Bahan apakah yang diperlukan oleh tukang kayu untuk membuat meja, kursi, dan lemari? Ya, bahan utamanya yaitu kayu ya. Itu bahan utamanya. Yang lainnya itu mungkin ada lem, pemahat untuk alatnya ya dan lain sebagainya. Kemudian nomor 3, dari manakah perajin bambu dan perajin kayu memperoleh bahan? Dari mana, Nak? Dari mana dia memperoleh bambu dan kayu itu? Dari hutan, Nak ya, dari hutan yang banyak tumbuh pohonnya, Nak ya. Kalau bambu kan ada tanaman bambu itu ya. Hutannya itu ada di hutan ya. Kemudian kayu juga. Kayu kan berasal dari
pohon ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, ini untuk tugas anak soleh dan solehah hari ini ya. Silakan kerjakan halaman 58 dan 59 ya. Melengkapi tabel berbagai jenis pekerjaan ya. Di sana ada gambar, kemudian tugas. Contohnya nomor 1 ya. Gambarnya itu di laut, di perairan. Nah ya. Tugasnya itu apa? Orang yang ada di laut itu, nelayan itu biasanya mencari ikan di laut ya. Nah, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan itu ikan laut yang telah ditangkapnya ya. Bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa. Nah, nomor 2 itu apa? Orang sedang menanam, nah ya, menanam sayuran ya. Sayuran. Tugasnya apa? Tugasnya apa untuk nomor 2? Menanam dan memanen sayuran, nah ya. Nah, hasilnya apa yang dia hasilkan? Apa yang dihasilkan? Nah, apa yang telah didapatkan? Itu sayuran ya yang telah didapatkan. Nah, itu untuk tugas hari ini ya, halaman 58 sampai dengan 59. Oke, coba silakan dibuka kameranya anak soleh dan soleha. Oke, masih standby semua ya. Oke, alhamdulillah anak soleh dan soleha, untuk pelajaran tematik kita sampai di sini dulu nak ya. Tadi Bunda sudah membahas tema 1, soal-soal PTS tema 1 dan tema 3. Bagi yang remedi tema 1 dan tema 3, silakan nanti disimak kembali, dipelajari kembali ya soal-soal tema 1 dan tema 3. Nah ya. Nah, kemudian tadi jangan lupa juga tugasnya halaman 58 dan 59. Oke. Nah, untuk yang remedi matematika, Bunda juga sudah membahas soal-soal matematika. Nah, ya, nanti Bunda share juga di grup ya. Oke, silakan dipahami kembali materinya, nak ya. Besok ada pelajaran matematika, artinya besok kita remedi matematika juga ya. Jadi ada matematika dan tematik besok ya, kita remedi ya. Oke, baiklah. Bunda akhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, semoga apa yang sudah Bunda sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak soleh dan soleha ya. Sampai jumpa pembelajaran besok ya, kelompok genap artinya tatap muka ke sekolah ya. Yang belajar online besok lanjut belajar online. Oke? Baiklah. Oke. Baiklah, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak soleh dan soleha.